Ya, begitu banyak kita saksikan, bahkan di tempat kita dewe orang-orang yang meninggal yang di-COVID-kan, dianggap meninggal COVID. Nah, masalah ini sebetulnya seharusnya nian dokter-dokter, perawat-perawat itu bertanya sama ulama. Karena urusan mayit ini bukan urusan dokter-dokter dan rumah sakit saja. Kita syariat ada aturan. Ada aturan seorang mayit itu kapan boleh untuk tidak dimandikan, kapan boleh untuk tidak menghadap kiblat, kapan cukup ditayamumi, kapan dia boleh untuk tidak kedua-duanya. Itu kondisi ada galau dalam syariat. Jadi jangan dianggap ini bukan urusan ulama, ini urusan dokter. Tidak, kamu harus nanya juga sama ulama. Karena kalau tidak ada, disembarkan tanggung jawab akhirat itu dokter-dokter itu, perawat itu. Mayit ini masih bisa dikondisikan dengan keadaan yang lebih maksimal. Tapi dibikinnya sekedar begitu saja misalnya. Tanggung jawab di akhirat dia. Kita nak ngelurus ke tidak boleh, kita nak nyengok mayit tidak boleh, kita nak mandikan tidak boleh, nyentuh pun tidak boleh. Dia sekendarnya misalnya tanggung jawab dunia akhirat mereka itu. Di akhirat dia bakal dituntut. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Ummahat, tolong sampaikan kalau kamu punya perawat atau kawan dokter, ya mudah-mudahan yang kami sampaikan ini nyampe kepada mereka. Ya, mudah-mudahan nyampe kepada dokter-dokter dan perawat-perawat itu yang ngurus mayit COVID. Kalau mayit itu kafir, terserah kamu. Nak kamu bungkus pecah sampah, terserah kamu. Walaupun syariat pun disuruh memuliakan. Syariat Islam memuliakan masih mayit wong kafir, selagi bukan kafir harbi, itu masih disunnahkan untuk kita merawatnya. Sikok yang tidak boleh, menyolatkan, mengkafani, memandikan dibolehkan kita. Ngurus mayit itu dibolehkan kita. Mayit kafir, jadi nyolatkan haram hukumnya, tidak boleh. Ada orang kafir katanya ngurusi dia sebatang kara di kampung kita. Mayit ini katanya ngurusi dia misalnya baik. Kita tahu orang kafir ini, urusi mayitnya. Tidak harus mandi ke sepir cara kita yang di kapani cara kita, diurus, yang penting dimuliakan, ini manusia. Kalau dia kafir bukan kafir harbi, cuma untuk disolatkan diharamkan. Nah, bagaimana dengan mayit muslim? Jelas harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Nah, sekarang dengan kondisi-kondisi banyak, kadang-kadang kita memang tidak mampu menjalankan pengurusan mayit dengan maksimal. Misal, mayit itu terbakar, mayit itu mengalami luka yang cukup parah sehingga badannya itu tidak bisa lagi untuk dimandikan secara normal, ditayamumi pun mungkin tidak bisa. Atau dalam keadaan mayit ini ditemukan sudah sekian lama di laut, mengembung, dirinya sudah diangkat pun kadang kita hati-hati, dipegang kulitnya kelupas misal. Atau, nah ini kita tidak tahu, kita cuma bisa husnuzon dengan dokter yang ada sekarang ini, dengan perawat dokter yang ada sekarang, pihak masing kita cuma husnuzon kita juga karena terbungkam, tidak pacak kita nak ngapa-ngapa lagi. Dia ngerasa mereka yang lebih paham masalah ini. Oke, memang mengatakan masalah penyakit itu ada pada mayit. Lalu mereka memvonis mayit ini tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh misalnya baik. Nah, mereka paham tidak tentang ngurus mayit yang seperti itu tuh? Apa memang seperti yang kita saksikan cuma masuk kantong, dibungkus, langsung dibawa masuk kotak, baik macam itu? Kalau memang sampai kondisi tidak boleh dideketin sama sekali, tidak boleh disentuh sama sekali, tidak boleh diletakkan secara maksimal untuk bisa ngadep kiblat sama sekali, cuma kata maaf kita megang macam kita nak mindakan apa bangki anjing, megangin hati-hati nian, nagoknya hati-hati nian, muangnya tadi, sampai macam itu kondisi, bolehlah barangkali. Tapi kalau masih pacak diurus mayit itu dengan cara dia pakai pakaian, dengan pakaian yang COVID itu, dimandikan masih pacak, lalu dia tidak lakukan, wallah tanggung jawab di akhirat mereka. Kalau mereka mampu melakukan seperti itu. Ngafani juga sama. Katakanlah memang secara syariat bungkus itu yang mereka bikin boleh jadi dianggap kafan, boleh jadi. Kalau memang tidak bisa dikafan secara normal. Nah, kain yang membungkus itu pastikan kalau itu bakal hancur di tanah. Jangan sampai sesuatu yang tidak bakal hancur di tanah. Apa memang tidak bisa yang dikafani sama sekali? Kalau memang mereka bisa urus dengan cara seperti itu, sekarang mayat bukan langsung berdegup 1000 orang mati sehari, masih hitungan puluhan atau belasan. Itu pun di tempat yang berbeda-beda masih bisa ditangani. Satu rumah sakit misalnya 10 orang mayat sehari, pacak ditekel mereka, pacak diurus mayat tadi, walaupun dengan keadaan yang sangat maksimal. Mandi sederhana baik, penting mandikan, gatos kujur tubuhnya misalnya, pacak dilakukan, wajib mereka lakukan. Begitupun mengkapani sama juga. Nah, termasuklah nanti meletakkan mayat ini kalau sudah jago peti. Yang ini yang banyak mereka mampu, saya yakin, tapi mereka tidak lakukan barangkali. Kalau memang ini mereka mampu dan mereka tidak lakukan, mereka tanggung jawab di yaumil qiyamah di hadapan Allah. Ini mayat bakal nuntut mereka pertama kali. Mugula mereka dokter yang soleh katakanlah, karena bengak buyan tidak ngerti hukum ini, mereka bakal dituntut di yaumil qiyamah. Apa itu? Meletakkan mayat untuk diposisikan ngadap kiblat.
Sekarang apakah memang mayat itu tidak bisa diposisikan dan menghadap kiblat ketika dalam peti? Wallahi kan perlu kamu ketahui, perlu ketika hukum nabshul kubur. Ada syariat memberikan hukum kapan kuburan itu boleh dibongkar. Ada dalam syariat. Kapan kuburan itu boleh dibongkar? Di antaranya kuburan itu boleh dibongkar kalau mayat belum dimandikan. Ketahuan mayat ini belum dimandikan, bongkar kuburan tadi. Selagi mayat belum busuk, belum rusak. Sikap lagi apa? Kalau mayat diletakkan tidak ngadap kiblat, bongkar kuburan itu. Nah, sangkingnya tadi ngadap kiblat ini penting. Sampai wong sudah dikuburkan pun dibongkar boleh oleh syariat. Diperbolehkan untuk dibongkar. Ini bukan perkara sepele, perkara yang penting menghadapkan mayat ke kiblat. Nah, mungkin mereka mampu sebetulnya. Mampu tak mereka? Kalau cuma gara-gara galak repot lalu biarkan mayat itu tergelentak, ditagok entah terungkap macam ini, entah terpelena macam ini, ya, menghadap ke langit atau macam ini posisinya. Dan mereka sebenarnya mampu untuk mengkondisikan mayat, apalagi ini muslim, untuk misal diarahkan menghadap kiblat, diganjal pakai bantal. Ya, berapa sih harga bantal kalau butuh 10 untuk ganjal misal? Kan kalau sudah masuk peti kunci tak pacak dia apa-apa lagi. Artinya di pojok itulah harus diarahkan menghadap kiblat. Sekarang bagian kepala mana? Kepala ini dinyuk tando. Berarti kalau mayat ini turun nanti, kepala di sini kita harus menghadap ke mayat ke sana. Kenapa? Secara hukum mayat ini akan menghadap kiblat. Nah, ini harus dilakukan oleh mereka. Kalau mereka memang sudah tidak bisa, kondisi itu tidak bisa semua. Tidak bisa semua. Ngapa? Kami nyentuh bakal nulang. Walaupun kami pakai baju ini bakal nulang. Misalnya ya sudah, kita sama-sama lepas tangan. Tapi sekarang kalau mereka mampu mengkondisikan mayat menghadap kiblat, tapi mereka tidak lakukan, wallah mereka bakal dituntut di yaumil qiyamah. Kenapa? Syariat menghukumkan kuburan boleh dibongkar. Kalau tahu bahwa mayat tidak menghadap kiblat, boleh dibongkar. Kalau memang mayat tidak menghadap kiblat atau salah menghadap kiblat, kiblat ke sana malah ditaruh mayat itu menghadap membelakang kiblat, boleh dibongkar dalam hukum syariat Islam. Nah, sekarang dokter-dokter dan perawat rumah sakit ini, ya baru kita gering juga, perlu kita juga tahu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nyampe kepada mereka-mereka ini, mudah-mudahan. Ya, apakah anda sudah maksimal tidak mampu melakukan ini semua? Kalau mampu tapi tidak dikerjakan, hati-hati, dia yaumil qiyamah itu bakal dituntut semuanya. Bakal dituntut semuanya. Ya, jangan berharap dulu untuk masuk. Kenapa? Ini mengganggu seorang muslim itu bukan masa hidupnya, baik ikhwan. Merugikan seorang muslim di masa sampai dia meninggal dunia bakal menjadi tuntutan di yaumil qiyamah. Allah wa Rasul tidak ridho. Nak dimuliakan, bawa jenazah tidak boleh gonjang-ganjing gitu. Mandi ke mayat harus lemah lembut. Kenapa? Ini muslim. Bahkan Bani Adam dihormati mayitnya. Bani Adam yang bukan kafir harbi yang musuh Islam, wong kafir-kafir biasa dalam syariat Islam, mayitnya masih dimuliakan. Masih dimuliakan. Nah, ketika ada yang meninggal seperti tadi, maka ini tanggung jawab rumah sakit, perawat, dokter. Apakah memang sudah maksimal, tidak pacak nian sama sekali? Sekarang dimandikan tidak bisa, oke, tidak bisa dimandikan nian, tidak bisa. Ini kita kan tidak ngerti, atau kelam mereka yang paham tentang nulang tak nulang ini. Ya, walaupun wallahu alam kita tidak ngerti. Ya balik jauh-jauh kita tidak ngerti masalah ini. Kita cuma modal husnudzon sama mereka. Karena kita juga kalau menjelaskan dia, kau duduklah kami di majelis kami ini, kamu bakal lindung Allah dari penyakit apapun. Mereka juga tidak ngerti. Ngapa mereka tidak nyambung dengan apa yang kita miliki. Tapi bukti fakta yang kita rasakan sekarang, kita duduk macam ini, alhamdulillah, justru balak musibah itu diangkat dan dijauhkan oleh Allah. Kalau mereka pakai logika, mereka mengatakan ini berbahaya. Nah, sama-sama, ya kamu dengan cara kamu, kami dengan cara kami, jangan saling usik. Jangan saling usik, jangan saling ganggu. Karena kami punya keyakinan, kami melakukan hal ini bukan seminggu 2 minggu, sampai 2 tahun. Alhamdulillah, sehat walafiat fi nikmatillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita yakin dengan berkat inilah Palembang ini termasuk yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis-majlis, salat berjamaah, rapat, semuanya itu. Kenapa? Tujuan kita menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, balik masalah ngurus mayit tadi. Jadi, urusan mandi ke mayit, urusan naruh mayit ngadep kiblat, itu perkara yang sangat penting. Dilihat dari apa? Lihat syariat sampai membolehkan kita ngebongkar kuburan. Kalau tahu mayit belum dimandikan. Kalau tahu mayit ini tidak diletakkan ngadep kiblat, maka tolong pada mereka, perawat, dokter, rumah sakit, mayit muslim, itu harus dibedakan. Apakah anda masih mampu meletakkan mereka ngadep kiblat, diposisikan entah diganjel dengan bantal-bantal barangkali, lakukan. Kali tidak anda bakal dituntut di yaumil qiyamah. Di dunia mungkin kata menuntut,
Ada hukum ini gini, masya Allah, ngatur dengan aturan bermacam-macam sehingga kita cuma nonton mayit entah peti ada wong nak katik, wallahu a'lam. Nyolatkan bahkan lebih menyedihkan lagi, peti juga mobil kita nyolatkan mobil. Sampai macam itu keadaannya, subhanallah. Ya khair, di dunia selesai macam itu, di akhirat tidak selesai. Kalau di situ ada kelalaian, ada kezaliman. Sepintar apapun dunia, urusan dunia, kalau nak kawin, nanya kiai dia, mak mana cara kawin yang benar. Kalau nak kawin, nanya kiai dia, nanya ulama, mak mana cara kawin yang sah menurut syariat. Maka urusan ngurus mayat pun dia harus nanya sama kiai dan ulama. Bukan cuma sekedar ilmu dunia, ilmu kedokteran yang mereka miliki. Kenapa? Wallah, Islam mengatur semuanya. Islam mengatur semuanya. Sampai urusan mak mana ketika menjalankan urusan mayat ini tidak mampu dilaksanakan dengan semestinya, dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan dengan cara yang selayaknya karena kondisi-kondisi seperti termasuk kondisi corona ini, maka wajib mereka, dokter, rumah sakit, perawat itu bertanya sama ulama. Kalau sampai